Hello Wanderers, baru-baru ini banyak artis Indonesia yang sukses menggelar konser di Malaysia dan menarik perhatian penonton setia di sana. Hal ini memicu kebanggaan dalam industri musik Indonesia. Momen itu menarik perhatian musisi Malaysia yang mengungkapkan rasa iri melalui sebuah video yang menarik ini. Mari kita simak. Lagi diserang, gue bilang Malaysia tuh lagi diserang artis Indonesia bikin festival di sana tuh. Oke. Dewa bikin konser stadium 15.000 orang, pack, monyet banget tuh, gila. Kayak artis Malaysia susah kayak gitu. Ternyata promoter willing to invest in artis Indonesia compared to lokal kita. Jadi ada orang yang marah sih. Oh kenapa tuh promoter, organizer itu nggak ini? My point of view tuh karena kalian nggak pas di level itu. Kita protokol kita manggung tuh biar manggung udah. Kalau di Indonesia tuh ada openingnya, ada storyline kayak seperti gimmick Dewa kan ada skrip before manggung, ada skrip. Kalian harus bernyanyi bersama. Crowd jadi gimmicknya itu jadi seringnya. Seperti 420 live dengan lighting, storyline, ada setup stage-nya, ada bunga-bunga gitu kan. Di Malaysia susah. Mereka nggak lihat yang itu. But for me, gue mau marah nggak boleh. Karena gue pikir Malaysia pengen di-inspired oleh orang-orang ini. Ternyata kalau lo ngelihat sisi negatifnya, ya kita diserang nih. Tapi kenapa lo nggak lihat positifnya buat artis lokal? Lo jarang kita datang nih manggung, lo datang support. Wah, inspirasi banget nih. Lo harus positif sih sebenarnya. Karena gue yang udah travel kemana-mana lihat, emang Malaysia susah menang jago di kampungnya sendiri. Mereka nggak mau keluar. Makanya Noh Saleh tuh sering ke Jepang sendiri. Karena gue udah capek di mainstream Malaysia itu. Habisnya lu udah di prime time you itu. Next apa? Next release music jadi biasa kan? Yeah. Terus jadi gosip. Nah gue udah nggak relevan di industri ya. Gimana ya? Bikin gosip aja yuk. In the end-nya kayak gitu pasti. So gue nggak mau. In the end lo sebagai seorang pemusik, pengkarya, penulis lagu tuh. Next udah selesai di Malaysia. Lo lanjut. Benar mau jadi yang paling hebat, lo masuk Indonesia tuh coba. Nggak ada kan artis Malaysia yang masuk. Karena mereka tuh udah pikir, wah gua jagoan di sini aja deh. Gua mau coba gua di Indonesia. Gua ke Singapura, ke Jepang, ke Korea apa. Menang atau kalah itu kira belakangnya. Jadi yang penting lo udah pergi nih berjuang nih. Itu. Oke, situ aja kita hari ini. Terima kasih buat semua yang nonton. Terima kasih Mas. Teman-teman Malaysia, yo bangun musik asli daerah kalian. Wah, gue jadi dukung Malaysia. Bagus sih, banyak yang bagus. Cuman to be inspired, to challenge yourself to the next step level tuh susah. Inilah situasi yang dihadapi oleh para musisi Malaysia saat ini, di mana mereka harus menghadapi tantangan yang lebih berat. Sementara itu, industri musik Indonesia sedang meraih kesuksesan yang besar, bukan hanya melalui fenomena Dewa atau 420 dan sebagainya, tetapi juga melalui popularitas puluhan artis Indonesia lainnya. Musik Indonesia memiliki beragam genre yang lebih variatif daripada musik Malaysia. Bahkan lagu-lagu dengan lirik Jawa pun sangat diminati di Indonesia, bahkan di Malaysia. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita dari musisi Indonesia yang sedang berkunjung ke Malaysia. Ada di negara jiran, dan saya intrigue atau terkesima ya terhadap bagaimana ternyata orang-orang sini ternyata suka banget dengan musik Indonesia. So, coba kita bahas. Jadi benar, saya agak penasaran ya kenapa orang sini suka banget dengan musik Indonesia. Dan saya akan coba ulik ya, kenapa ya, apa yang menjadi alasan utama kenapa musik Indonesia digemari banget sama orang-orang yang tinggal di Malaysia. Tadi kemarin saya waktu ke Kuala Lumpur ada lagi lagu Indonesia, dan di sini pas saya ada di Penang ada lagi lagu Indonesia. Dan diputar di mobil, diputar di radio, dimainin sama pengamen-pengamen di sini. Gokil banget deh guys. Dan satu sisi saya bangga ya, kita sebagai orang Indonesia, saya berkebangsaan Indonesia, melihat musik Indonesia dihargai banget di negara asing ya.
di negara yang bukan dari Indonesia dan digemari. Ya banggalah, kita banggalah merasa musik dari negara kita sendiri diapresiasi dan dianggap bagus buat orang lain. Apa yang membuat orang menyukai lagu-lagu Indonesia? Saya rasa yang pertama adalah masalah bahasa. Ya kebetulan banget ya, karena sorry berisik banget ya di pinggir jalan. Indonesia ya masih satu rumpun ya sama dengan bahasa Melayu, jadi mereka bisa mengerti dan bisa menikmati. Dan yang kedua yang saya rasa mungkin lebih penting ya dibandingkan sekedar bahasa adalah mungkin ada unsur kualitas. Oke, sekali lagi buat viewer saya, teman-teman saya, subscriber saya yang dari Malaysia, mohon maaf dengan segala hormat, saya nggak bilang musik Indonesia lebih baik daripada musik Malaysia, bukan. Tapi begini, saya jujur aja, musik Indonesia termasuk musik yang saya bisa bilang punya kemampuan berekspresi yang cukup luas dan cukup punya karakternya sendiri. Ya tentu saja di Malaysia memiliki karakter khas pop musik Melayu di sini ya, dengan karakternya mereka sendiri. Bagus, saya suka banget dari zaman-zamannya dulu. Waktu saya masih kecil banget saya udah sering dengerin lagunya Exist dan satu lagi bandnya apa lagi itu ya, band-band Malaysia. Dan saya suka Sheila Majid. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita sudah memiliki karakter yang sudah jadi sendiri. Ya, makanya saya senang banget ya dengan rekan-rekan saya musisi-musisi lokal di Indonesia seperti Afgan, Tulus, sampai band-band rock kayak Raja, Kangen, itu memiliki khasnya sendiri, khas Nusantara, khas musik Indonesia sendiri. Sama ketika kita, beberapa di antara kita menyukai K-pop. Begitu juga dengan musik Indonesia. Ada juga segmen-segmen orang tertentu yang suka banget dengan musik Indonesia, yang tinggal di Malaysia, ya beberapa juga yang tinggal di Singapura. Makanya kenapa ada artis-artis Indonesia kalau bikin konser di Malaysia atau di Singapura tuh bisa rame banget, bisa gede banget. Karena apa? Fans base mereka udah kuat. Sama seperti kita yang bikin konser-konser K-pop di Indonesia, sama seperti di antara kita juga yang suka dengan J-pop, itu memiliki segmen atau genre yang kuat. Dan sama juga di sini, ditambah dengan bahasa yang sama. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yang pasti begini, ya kita harus belajar benar-benar bisa semakin mengapresiasi musik dalam negeri kita sendiri, khususnya buat kamu semua yang sama seperti saya, orang Indonesia. Ya. Mari kita lebih lagi mencintai dan berkarya lebih lagi supaya musik Indonesia, kesediaan Indonesia itu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin dikenal oleh orang banyak. Dan kita nggak usah malu, dan kita nggak usah kecil hati dan ngerasa, wah musik luar lebih hebat, orang-orang Eropa, atau stereotipikalnya kita suka musik-musik Amerika selalu lebih hebat daripada kita. Ya mungkin beberapa di antara mereka memang paling terkenal di dunia ini ya. Tapi bukan berarti musik Indonesia kalah. So, mari terus berkarya, jangan malu, terus berekspresi. Terus tingkatkan, terus bagikan ekspresimu ke dunia. Pada akhirnya itu doang yang saya bisa bilang. Nah, Sobat Maju, begitulah kondisi industri musik Indonesia yang saat ini tengah berkembang pesat. Selain peran media sosial yang signifikan, televisi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan ini. Ajang pencarian bakat rutin diselenggarakan, dan ini menghasilkan bakat-bakat baru yang muncul di industri musik tanah air. Bagaimana pendapat kalian?